Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unamin, kembali lagi di segmen talk show spesial yang dimana akan membantu kamu untuk menentukan program studi terbaik untuk masa depan kamu, tentunya di Universitas Muhammadiyah Sorong. Hari ini kita akan ngobrolin salah satu jurusan yang kadang suka disalahpahami oleh banyak orang, yaitu program studi teknik lingkungan. Ada yang bilang, itu jurusan bersihin sampah ya atau itu jurusan anak pencinta alam ya, bukan jurusan teknik beneran. Padahal kalau kamu tahu seberapa penting dan luasnya peran teknik lingkungan ini di dunia kerja, mungkin kamu akan lebih tertarik untuk masuk program studi teknik lingkungan ini. Untuk itu kita akan undang tamu yang sangat spesial ini. Ini sangat jauh-jauh ya. Jauh ya. Sangat jauh ini. Seorang profesional yang sudah lebih dari 15 tahun berkecimpung di industri energi dan lingkungan. Beliau ini pernah kerja di PT Freeport Indonesia ya. Oh iya. Betul ya Pak? Betul. Wah keren banget ini. Salah satu PT terbesar di Indonesia yang pernah juga menjabat di berbagai posisi penting di Pertamina EP. Betul. Ya. Saat ini di Pertamina EP. Saat ini di Pertamina EP dan saat ini juga dipercayai sebagai manajer dari Papua Field ya Pak. Betul, Mbak Ya. Sarah. Beliau juga adalah seorang dosen praktisi di berbagai kampus teknik. Langsung saja kali ya kita kenalan sama beliau yang di sebelah saya ini, yaitu Bapak Insinyur Ardi STMT MSI IPU ASEAN Eng. Panjang berhasil. Tepuk tangan dulu nih orangnya. Sangat panjang banget ya titelnya itu. Yep. Namanya singkat tapi titelnya panjang banget, itu bisa dibagi-bagi. Memang sengaja disingkatkan dari awal Mbak Zahra, biar enak kalau diperpanjang gitu ya. Jadi namanya beneran Ardi saya. Ardi saja Mbak. Seperti itu. Mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu diri Bapak buat para teman-teman atau penonton yang menonton podcast kali ini. Ya, terima kasih Mbak Zahra. Selamat kalau nggak pagi, siang, malam, tergantung kapan nontonnya ya. Iya betul. Jadi buat Sobat Unamin dimanapun berada, perkenalkan saya Ardi. Memang kalau background pendidikan saya S1-nya teknik pertambangan Mbak Zahra. Teknik pertambangan Universitas Sriwijaya Palembang. Lalu saya lanjut lingkungan di S2-nya lingkungan di Universitas Jambi. Jambi ya, lanjut S2 lagi di Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta. Lalu saya ngambil program profesi insinyur di ITS Surabaya, juga ada program engineering ASEAN, waktu itu ngikut yang di Malaysia. Dan sekarang memang saya aktif bekerja di Pertamina EP, jabatan sebagai manajer Papua Field saat ini Mbak Zahra, dan aktif di ngajar ya. Saya saat ini dosen praktisi ahli di beberapa kampus, di PMA Kamigas Cepu, di UPN Veteran Yogyakarta, lalu di Sekolah Teknik Ranggolawe Cepu, dan pernah juga di Polnam Politeknik Negeri Ambon ya, yang nggak terlalu jauh dari sini tapi sudah berhenti setahun yang lalu. Jadi sekarang aktifnya di PMA Kamigas sama UPN Veteran Yogyakarta. Mungkin ke depan Unamin kali ya. Mudah-mudahan ya. Ya. Amin. Jadi ya, langsung diajar oleh yang ahlinya. Siap, insya Allah bergabung segera. Amin. Gitu Pak. Ya. Dari titelnya yang panjang ini mungkin sangat ini ya, backgroundnya juga teknik lingkungan, berkecimpung juga di teknik lingkungan. Mungkin Bapak bisa ceritakan dari pengalaman Bapak mengikuti dari program studi teknik lingkungan. Iya. Kalau tepatnya sebenarnya saya fokusnya ke ilmu lingkungan Mbak Zahra ya. Tapi kalau kita cerita tentang teknik lingkungan sendiri nih sangat penting di keteknikan sebenarnya. Kenapa? Karena teknik lingkungan sendiri sebagaimana kita tahu belajar juga tentang ilmu lingkungan hidup. Tapi dengan aktivitas apakah dia menjaga, memelihara, bahkan memperbaiki juga lingkungan hidup tersebut dengan pendekatan rekayasa teknik. Jadi bedanya antara ilmu lingkungan dengan teknik lingkungan, kita belajar ilmunya dari 3 aspek nih. Ilmu lingkungannya kita pelajari, lalu aktivitasnya adalah apakah dia menjaga,
atau memperbaiki atau memelihara. Dan terakhir adalah caranya, teknik apa yang digunakan. Nah, jadi 3 poin ini yang menjadi fokus untuk kalau kawan-kawan mengambil program studi teknik lingkungan ya. Jadi saya ulang lagi, bagaimana 3 komponen yang kita fokuskan adalah kita mempelajari ilmu lingkungan hidup itu sendiri, lalu aktivitasnya apakah kita menjaga lingkungannya atau memperbaiki jika ada kerusakan, atau memelihara. Memelihara tuh ya memberikan apakah kegiatan inovasi dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah mekanismenya, caranya, yaitu dengan pendekatan rekayasa teknik. Jadi ada teknik teknologi yang digunakan di sini. Nah, itu bedanya. Mbak Zara. Ya. Jadi dari ketiga yang tadi dipelajari itu semuanya berkecimpung dalam tekniknya. Teknik lingkungannya, seperti itu. Yep. Gitu ya, Pak. Boleh nggak Bapak kasih gambaran sebenarnya apa sih teknik lingkungan itu, dan banyak kan yang masih mikir kayak jurusan ini tuh, prodi teknik lingkungan ini tuh kayak soal sampah, soal daur ulang. Betul. Sebenarnya benar nggak sih Pak itu? Sebagiannya benar ya. Memang sebagian besarnya adalah benar. Memang tentang sampah, daur ulang, kejadian-kejadian yang jelas adalah kalau lingkungan sendiri ya pastinya tentang lingkungan hidup. Apakah itu flora, fauna, lingkungan sekitarnya. Tapi kalau kita bicara tentang teknik ya artinya ada pendekatan teknologi di sini. Nah, di sini yang menariknya di situ Mbak Zara, bahwa kita akan diasah daya pikir kita bagaimana dengan lingkungan yang sudah diserahkan kepada kita, manusia mengelola lingkungan, tapi kita diminta berpikir apa nih teknologi yang bisa kita gunakan agar lingkungan ini kita tetap bisa melakukan pemberdayaan sumber daya alam tapi dengan ramah lingkungan. Nah, jadi ini sebenarnya effort ya ataupun challenging lah. Artinya saya menyampaikan adalah ini adalah tantangan bagi orang muda ke depan, bagaimana dia berpikir kritis ya, berpikir kritis untuk lingkungan yang ada di sekitar ini tidak dibiarkan begitu saja. Namun bagaimana dia juga mengembangkan keilmuannya sehingga banyak muncul ide-ide kreatif, inovatif, sehingga kondisi lingkungan kita yang mungkin dengan bertambahnya manusia, dengan begitu banyaknya aktivitas yang ada, maka lingkungan pun juga tetap terjaga. Seperti itu Mbak Zara. Jadi ini salah satu challenges untuk generasi muda, bener. Ya sobat Unamin yang ada di layar ini sekarang. Iya betul. Tantangan buat kita semua. Untuk lebih meningkatkan cara belajar, pola belajar dari teknik lingkungan ini sendiri ya Pak. Betul sekali. Kalau dari pengalaman Bapak, kenapa sih teknik lingkungan ini justru jadi bidang yang sangat strategis di zaman sekarang, terus terutama di daerah Papua nih, Indonesia Timur. Menurut Bapak itu seperti apa? Iya. Rekan-rekan, sebagaimana kita tahu ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu tentang lingkungan hidup sangat sekali mengatur bagaimana lingkungan itu harus dijaga. Artinya banyak yang muncul perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar sampai kecil itu, ini mereka melakukan aktivitas pastinya ya, walaupun ada volumenya yang besar, ada yang kecil, namun akan tetap bersinggungan langsung terhadap lingkungan. Sehingga yang namanya teknik lingkungan ini diperlukan nih, pasti penting sekali Mbak Zara. Ya, karena kalau tidak, maka mau sebesar apapun perusahaannya, mau sehebat apapun teknologi yang digunakan, namun apabila ada potensi berdampak terhadap lingkungan, maka itu tidak akan jalan. Tidak akan ada izin ya, tidak akan dapat izin dari pemerintah, baik itu dari daerah sampai dari pusat sampai daerah untuk diberikan izin dalam beraktivitas ataupun berproduksi. Nah, di sana pentingnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan Papua sendiri, sebagaimana kita tahu ya, Sobat Unamin ya, Papua sendiri ini kalau ditanya keanekaragaman hayati, sumber daya alamnya itu luar biasa. Sangat pasti berbeda dengan pulau lain ya. Pulau lain. Tapi di Papua ini sangat alami sekali. Iya, kaya akan alamnya. Kaya dengan alamnya, kaya dengan keanekaragaman baik itu flora maupun faunanya. Sehingga otomatis apapun aktivitas yang akan masuk ke negeri Papua ini, ke Pulau Papua ini, mau tidak mau poin pertama yang harus dievaluasi adalah terkait dengan AMDAL-nya.
analisa mengenai dampak lingkungannya. Oh, iya, Nah, betul. artinya apa, Sobat Unamin? Artinya ini sangat penting ya, bahkan bahkan menjadi tinjauan pertama. Kalau seandainya dari sisi analisa mengenai dampak lingkungannya ternyata banyak temuan, maka mau seperti apapun menjanjikannya sebuah bisnis yang ada masuk di Papua tidak akan bisa dilaksanakan. Nah, segitu pentingnya memang kita berpikir terkait lingkungan yang ada di sekitar kita, Mbak Zara. Iya, betul ya Pak. Kayak semua kalau kembali lagi merusak lingkungan pasti tidak diizinkan gitu ya. Pasti tidak diizinkan, sekecil apapun itu, pasti tidak akan diizinkan. Itu kembali lagi bagaimana kita belajar tentang teknik lingkungan itu sendiri supaya dapat perizinannya. Iya, itu dia. Iya, begitu ya Pak. Ada juga nih Pak yang anggapan kalau lulusan teknik itu cuma cocok kerja di LSM atau jadi aktivis aja nih. Aktivis, iya. Aktivis Wah. gitu. Padahal kenyataannya prospek kerjanya menurut Bapak sangat luas. Gimana? Sangat luas, Mbak Zara. Sangat luas. Karena gini, seperti saya bilang tadi ya, hampir di semua perusahaan itu memang diwajibkan harus punya engineer terkait dengan lingkungan. Karena itu mereka mau tidak mau setiap aktivitas mereka itu harus diimbangi dengan bagaimana efeknya terhadap lingkungan sekitar. Maka diperlukan nih orang-orang yang ahli, insinyur-insinyur lingkungan yang memang memahami apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan apabila dia tetap ingin beraktivitas, ingin berbisnis, maka dia tetap peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi kalau lulusan teknik lingkungan ini saya jarang sih ngeliat yang nganggur ya. Jujur saya jarang, karena memang hampir dibutuhkan di setiap perusahaan. Mau perusahaan, nah berita baiknya adalah perusahaannya pun tidak memandang hanya migas saja, tidak. Mau mineral, migas, batu bara, perusahaan energi seperti PLN, perusahaan lain-lain lah. Perusahaan pakaian, industri-industri. Nah, semua pasti tetap membutuhkan yang namanya para insinyur lingkungan. Karena itu tadi mereka butuh para ilmuwan yang memahami bagaimana mengelola lingkungan yang ada di sekitarnya yang langsung berdampak ataupun berinteraksi dengan proses bisnis yang ada, seperti itu, Mbak Zara. Jadi bisa masuk kemana aja. Bisa masuk kemana aja. Nah, ini yang bedanya nih. Kalau misalnya kayak jurusan teknik mesin ya biasanya orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang ada mesinnya, mekaniknya. Kalau kayak teknik nuklir ya mau nggak mau kaitannya hanya nuklir saja, nggak ada nggak mungkin semua perusahaan punya nuklirnya gitu ya. Nah, termasuk juga kayak saya teknik pertambangan ya otomatis kerjanya di dunia pertambangan saja. Nggak mungkin saya tiba-tiba kerjanya di industri pakaian gitu ya. Nah, tapi kalau teknik lingkungan itu hampir semua perusahaan dan industri itu masuk. Jadi nggak usah khawatir nih. Nah, cuma memang itu tadi mencari para sarjana, mencari para insinyur lingkungan yang kompeten nih, yang memang yang sesuai atau tidak dengan yang dibutuhkan oleh industri ataupun perusahaan tersebut. Begitu ya. Keren banget. Jadi Bapak juga Pak Ardi mungkin salah satu lulusan dari teknik lingkungan ya. Apa yang jadi tujuan menarik Bapak gitu? Saya mau masuk teknik lingkungan. Kan Bapak juga lulusan pertambangan ya? Saya pertambangan, betul. Pertambangan. Jadi sebelum pertambangan dulu atau ini teknik? Saya sebenarnya bukan teknik lingkungan, Mbak Zara. Saya ilmu lingkungan. Jadi agak berbeda antara ilmu lingkungan sama teknik lingkungan. Kalau ilmu lingkungan, saya belajar keilmuan saja nih. Keilmuan tentang lingkungan hidup yang ada di sekitarnya, termasuk juga dampaknya dan sebagainya lah. Analisa mengenai dampak lingkungan juga saya belajar. Tapi kalau teknik lingkungan, ini akan berbeda nih. Ini kalau saya boleh dulu memilih bisa ada peluang untuk teknik lingkungan, saya ambil, Mbak. Karena lebih menarik memang. Nah, kalau saya belajar tentang teknik pertambangan, ya jika dikaitkan dengan teknik lingkungan, ini memang berbanding terbalik. Satu, aktivitasnya langsung mengelola alam yang ada, artinya berdampak terhadap lingkungan. Ya kalau yang satu mikirin
mikirin bagaimana orang tambang ini kerja tapi dia nggak ngerusak lingkungan. Jadi dia satu pekerjaan yang dalam satu tempat tapi berbeda tujuan. Nah, satu ya kalau kita bilang merusak nggak ngerusak ya. Kalau anak tambang ini istilahnya mengelola alam. Nah, kalau ini bagaimana memperbaiki jika seandainya pada saat pengelolaan ini terjadi kerusakan. Tapi pastinya ya anak-anak tambang tetap berusaha seminimal mungkin lah. Kalaupun ada penggalian dan sebagainya, nah kawan-kawan teknik lingkungan lah yang akan berpikir bagaimana cara untuk memperbaiki yang sudah digali tersebut. Seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Yep. Kalau menurut Bapak, apa sih skill yang perlu banget dikuasai oleh anak-anak yang teknik lingkungan supaya bisa masuk di dunia kerja? Oke, nah ini pertama skill yang paling penting adalah wawasan, Mbak Zahra ya. Kenapa wawasan? Karena sekarang mau tidak mau kita tidak boleh terpaku pada ilmu dan pengalaman itu saja. Sekarang dunia berkembang, ya dunia berkembang, isu-isu global itu banyak sekali. Maka bagi seorang calon insinyur lingkungan, maka dia wajib untuk menambah atau memperluas wawasan dia yang ada. Itu dulu, sehingga dia memahami isu-isu yang terjadi di baik itu isu lokal, isu nasional, bahkan isu internasional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah skill terkait dengan keteknikannya. Ini memang harus kuat. Dia harus banyak paham bahwa apa-apa saja yang terjadi terkait dengan lingkungan, ini jika itu apakah itu kerusakan ataupun pemeliharaan, ini ada nggak sih teknologi-teknologi khusus yang memang harus yang bisa digunakan untuk melakukan perbaikan itu sendiri. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat memang yang terpenting bagi seorang teknik lingkungan itu adalah dia harus bisa meyakinkan ya. Artinya mau tidak mau dia belajar dulu nih bagaimana cara berpresentasi, bagaimana cara dia mempromosikan, mempublikasikan. Karena seorang teknik lingkungan ini nanti akan jualan, Mbak. Dia akan menjual, dia jualannya jualan ke-engineeringan, artinya rekayasa engineering yang dia pikir ini akan mampu untuk mengelola kondisi lingkungan yang ada di sekitar. Nah, dia akan mempublish itu, dia akan mempromosikan itu. Artinya jika dia berharap bisa meyakinkan orang luar, baik itu perusahaan-perusahaan maupun apapun itu, maka dia harus punya kemampuan cara menyampaikan yang baik. Di public speakingnya diasah nih. Nah, ini tiga modal itu menurut saya yang harus dimiliki oleh seorang calon insinyur teknik lingkungan. Pertama wawasannya, kedua bagaimana keteknikan yang dimiliki, yang ketiga public speakingnya, cara dia menyampaikan. Sehingga pada saat dia punya ide-ide inovasi yang sudah dia pikirkan dan juga sudah dia coba lakukan, maka dia bisa mempromosikan itu dengan baik. Di saat dia sudah memiliki skill untuk cara menyampaikan yang baik pula. Seperti itu, Mbak. Jadi tiga skill yang wajib yang wajib dipunyai anak teknik lingkungan itu. Karena nanti akan dipromosikan lagi mereka itu. Betul, harus bisa meyakinkan lagi. Iya, harus bisa karena akan banyak sekali pilihan-pilihan, akan banyak. Oh, ini ada masalah terkait dengan erosi misalnya, ataupun ada terkait dengan masalah banjir misalnya. Oh, ada teknologi khusus nih yang dia coba lakukan inovasi tertentu. Nah, ternyata yang lain juga punya. Nah, di sini bagaimana dia bisa bersaing, meyakinkan bahwa teknologi yang dia miliki ini lebih baik nih. Lebih baik bukan artinya untuk mengambil kebanggaan ya, tapi lebih baik ini apakah dia lebih ekonomis, lebih efektif, lebih cepat ataupun lebih tahan lama. Nah, seperti itu yang bagian-bagian itunya yang dia harus bisa meyakinkan. Jadi anak teknik lingkungan bagaimana cara dia mendalami wawasan, terus tekniknya, terus public speakingnya. Jadi semua diasah gitu. Mungkin sebelum masuk ke teknik lingkungannya sudah diasah, sudah punya skill itu, atau pas sudah masuk teknik lingkungan ini diperdalam lagi, atau mulai membangun tiga skill tadi yang harus dipunyai oleh jurusan dari
program studi teknik lingkungan. Sorry. Siap. Nah, buat adik-adik SMA nih yang mau masuk, yang masih bingung milih jurusan atau program studi apa, kenapa mereka harus kepikiran nanti buat ambil teknik lingkungan? Oh iya. Nah, jujur saya appreciate ya. Saya terkejut juga ternyata ada kampus di Sorong ini punya jurusan teknik lingkungan. Jujur saya terkejut karena jarang sekali, Mbak. Jarang sekali kampus-kampus besar itu punya jurusan teknik lingkungan. Punya program studi teknik lingkungan itu jarang sekali. Bisa kawan-kawan cek ya, ada banyak sekali kampus-kampus besar ternama di Indonesia itu tidak punya jurusan ataupun program studi teknik lingkungan. Tidak semua. Nah, apa yang membuat menarik prodi teknik lingkungan adalah pertama jurusannya itu tidak banyak yang punya. Tidak semua kampus punya. Beda dengan jurusan lain. Saya tidak merendahkan jurusan lainnya, tapi kalau ini faktanya, coba lihat, misalnya universitas manapun, teknik elektro biasanya hampir semua ada. Ya, hampir semua teknik sipil hampir semua ada. Betul. Teknik mesin hampir semua ada. Tapi kalau teknik lingkungan bisa dilihat, bisa dihitung dengan jari itu berapa kampus-kampus baik itu negeri maupun swasta yang punya jurusan ataupun program studi teknik lingkungan. Itu pertama fakta yang ada. Nah, efeknya apa? Di saat tidak semua kampus punya jurusan ataupun program studi teknik lingkungan, artinya keluarannya ataupun sarjananya juga nggak akan banyak. Ya, tidak akan banyak sarjana-sarjana yang memegang ataupun menyandang titel sarjana teknik lingkungan. Nah, akhirnya adalah kan ujung-ujungnya kita kalau bicara tentang kuliah pasti tentang peluang kerja ya. Pasti kan inginnya kerja A, B, C, D. Nah, artinya jika sarjana itu juga tidak banyak, berarti persaingan juga tidak ketat. Nah, persaingan tidak banyak, peluang untuk kerja di berbagai macam perusahaan itu ya artinya tidak sebegitu besar lah persaingan dibanding dengan jurusan-jurusan lain. Betul. Nah, itu salah satu daya tarik untuk program studi teknik lingkungan yang adik-adik SMA bisa jadikan pertimbangan lah untuk memilihnya. Tapi memang tetap nanti akan harus ada catatan ya. Catatan bagi saya adalah pengalaman saya banyak sekali pada saat saya butuh sarjana-sarjana A, sarjana B, sarjana C. Di saat punya kandidatnya ternyata walaupun dia punya titel itu, tapi ternyata nggak kompeten juga gitu. Nah, ini nanti PR-nya nih, PR bagi kampus-kampus, bagaimana di saat dia sudah memilih jurusan teknik lingkungan, bagaimana dia bisa menimba lagi ilmunya, skill tadi yang saya sampaikan, sehingga dia pada saat keluar dari kampus memang kompeten dan siap untuk terjun langsung di dunia kerja. Seperti itu, Mbak Zara. Jadi dari teknik lingkungan ini juga salah satu program studi yang Universitas Muhammadiyah baru ya. Baru berapa tahun, Mbak? Baru 2 tahun ya. 2 tahun ya. 2 tahun. Wah, apalagi baru ya. Iya, betul. Baru ini peluang lagi untuk segera masuk ditambah ya artinya pembuktian nanti bahwa pihak ya plus minus ya yang baru ini ya nanti artinya bagi pihak kampus akan terus ada evaluasi ke depan untuk pengembangan dan juga untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, yang plusnya adalah ya artinya di Sorong sendiri, di Papua sendiri belum banyak ini. Bahkan kalau 2 tahun berarti belum ada lulusannya gitu ya. Nah, artinya peluang besar untuk segera bergabung di program studi teknik lingkungan. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang masih bingung milih jurusan apa, mungkin ini adalah salah satu jawaban dari kebingungan kalian. Karena dilihat dari persaingan mungkin belum banyak pesaingnya. Terus di Universitas Muhammadiyah juga ini peduli terhadap lingkungan. Jadi diadakanlah ini program studi teknik lingkungan ini di Sorong Papua ya. Sorong Papua ini begitu. Bapak juga aktif jadi dosen praktisi ya? Oh iya, betul. Di beberapa kampus. Nah, gimana sih pentingnya kolaborasi antara dunia kerja atau dunia industri sama dunia kampus mengembangkan ilmu teknologi ilmu lingkungan ini? Teknik lingkungan ya. Oh, sangat penting, Mbak Zara, sangat penting sekali. Kenapa sampai sekarang masih aktif ya di mengajar sebagai dosen praktisi ahli, karena saya lihat
kampus butuh orang-orang lapangan, orang-orang yang memang berpengalaman langsung di industri tersebut seperti itu. Nah, sehingga pada saat saya pengalaman pada saat ngajar itu terlihat antusias kawan-kawan mahasiswa ini berbeda. Di saat dia belajar dengan dosen regulernya atau dosen tetapnya dengan dosen praktisi. Karena kalau dosen praktisi biasanya bicara aktual kondisi di lapangan, bicara pengalaman, bicara ya semua yang memang sudah pernah dia lakukan seperti itu. Sehingga lebih praktis ya, lebih praktis dan istilahnya itu ya lebih masuk seolah ya nyata apa yang kita sampaikan. Nah, kehadiran dosen praktisi saya pikir penting ya untuk berada di kampus sehingga mahasiswa-mahasiswa ini juga langsung tidak merasa ini nanti dosen ngibulin ini. Teori pernah nggak? Mungkin Mbak Zahra kalau usia saya dulu ada istilah teori. Nah, itu ada tuh slogan itu seolah kayak teori tok, prakteknya nggak ada. Prakteknya nggak ada. Nah, kita mematahkan itu. Hadirnya dosen praktisi membuat meyakinkan kepada para mahasiswa bahwa apa yang dipelajari di teori oleh dosen-dosen tetapnya itu benar. Nah, aslinya seperti ini itu kita sampaikan. Jadi biasanya ini yang memang diperlukan ya. Jadi kerjasama dari industri-industri dengan pihak kampus itu saya pikir ke depan harus diperbanyak dan turunnya para praktisi, terutama orang-orang yang memang berpengalaman di industri tersebut itu kalau bisa lebih diluaskan lagi, ya. Tapi memang kendalanya itu Mbak Zahra, di saat para profesional ini sudah bekerja biasanya sulit untuk mencari waktu ya. Iya, betul. Mencari waktu untuk turun ke kampus seperti itu. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Tinggal bagaimana pihak kampus dan pihak industri itu membicarakan ini dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Harapannya makin banyak para profesional yang turun langsung ke kampus dan memberikan sharing terhadap pengalaman-pengalaman yang sudah ia lakukan. Jadi penting banget ya peranan dosen praktisi itu supaya melatih atau mematahkan merealisasikan dari teori-teori yang sudah dipelajari. Betul ya. Sekali. Jadi selanjutnya Pak, mungkin perubahan iklim jadi isu global nih Pak kan saat ini ya. Tapi banyak yang merasa itu tugas pemerintah atau organisasi besar aja nih. Mungkin apa peran teknik lingkungan menurut Bapak dan gimana untuk mengubah mindset yang bikin perubahan itu jadi level lokal? Oke. Nah, ini dia. Kita suka ini ya, makanya saya sangat senang sekali di saat banyak kampus membuka celah membuka program studi maupun jurusan ilmu lingkungan maupun teknik lingkungan, Mbak. Artinya kepedulian terhadap lingkungan itu makin meluas gitu ya. Karena kalau enggak ya seperti ini, mindset berpikir baik itu dari masyarakat bahkan dari mahasiswa yang katanya intelektual pun suka berpikir udahlah urusan lingkungan mah biarlah pihak terkait aja, biar pemerintah yang berpikir itu juga paling berapa tahun lagi kita juga nggak akan ngerasain. Banyak mindset itu yang terfikirkan pada saat ini seperti itu. Nah, padahal kita lupa kenapa isu global terjadi biasanya karena isu yang kecilnya itu terjadi. Ya, sesuatu yang besar terjadi pasti dimulai dari yang kecil, benar nggak Mbak Zahra? Nah, ini yang sering kita selalu lupakan. Kita taunya ada pemanasan global nih, ya berpikirnya pemanasan global kan itu urusan dunia, ya biarin aja. Padahal itu dari mana? Ya dari kita, dari kita semua yang ada di daerah-daerah, yang ada di kota-kota, dimanapun, dari skop yang kecil sampai skop yang besar, maka muncullah isu yang global tadi. Nah, ini yang memang harus kita peran dari para mahasiswa nanti yang kami harapkan ya dari para profesional. Bagaimana, makanya tadi saya minta skill promosi tadi Mbak. Bagaimana para mahasiswa juga menyampaikan pentingnya kita menjaga lingkungan, pentingnya kita kalaupun ada lingkungannya rusak, kita saling peduli dari tataran terkecil. Misal dari mana terkecil? Dari rumah. Ya.
Dari rumah bagaimana kita mengelola sampah rumah tangga yang kita miliki itu dengan baik. Jangan hanya pasrah masukin dalam kantong, kantong ini sampah lagi ya. Terus dibuang ke tempat pembuangan akhir, ya selesai tidak. Coba dari rumah kita berpikir, oh iya dari awal minimal kita bantu, pisahkan dulu. Pisahkan. Oh ini sampah organik, oh ini non organik, oh ini sampah yang tidak bisa didaur ulang. Wah itu sudah kontribusi luar biasa Mbak ya. Bayangin nih kalau semua rumah seperti itu, sehingga nanti ya pemerintah tinggal menyesuaikan. Oh dari rumah sudah terpilah nih, ya udah berarti nanti truk-truk yang ngangkut juga harus sudah dipisahkan. Oh ini ada truk organik khusus. Oh ada truk yang non organik khusus lagi. Nah karena dari rumah sudah mulai. Nah sehingga ini ke depan pun akan muncul ide-ide baru lagi Mbak. Inovasi-inovasi baru. Kawan-kawan mungkin ada yang sempat melihat ya, bagaimana negara tetangga kita Singapura itu mengelola sampahnya. Itu luar biasa. Sampah itu bahkan bisa dijadikan sebagai jalan aspal dan sebagainya. Mungkin bisa nanti searching aja, ada banyak di media ya, di YouTube dan sebagainya. Ini sampah bagi negara Singapura sebelah itu dijadikan sebagai apa? Itu luar biasa. Nah, biasanya ide itu muncul ya dari bawah. Ya, dari rumah tangga. Oh di saat ada yang sudah memilah-milah itu, akhirnya pemerintah pun berpikir, loh ini kita udah mudah nih, udah ada organik nih, mau diapain? Oh jadikan untuk pupuk gitu ya. Nah itu selalu ada yang seperti itu. Nah ini yang kita harapkan ke depan muncul ide-ide kreatif. Makanya muncul teknik lingkungan itu, ya kita jangan ketinggalan lah dengan negara tetangga ya. Jadi sampah itu cuma menjadi perusak pemandangan dan lingkungan ya. Tapi maunya kita nggak ngelihat lagi adanya sampah, bahkan malah berguna. Sampah ada manfaatnya untuk ke depan seperti itu. Begitu. Pak, tadi mungkin dilihat dari program studi teknik lingkungan sendiri ini kan belum banyak ya yang di kampus-kampus lainnya. Nah, kalau bicara soal teknik lingkungan di Unamin, menurut Bapak ada nggak sih kelebihan atau keunikan yang jadi daya tarik buat calon adik-adik ini yang mau masuk Universitas Muhammadiyah Sorong? Iya, kalau yang uniknya tadi ya sudah saya sampaikan, uniknya adalah ternyata ada kampus di timur Indonesia, bahkan Unamin ini masih swasta ya, tergolong ya. Swasta juga jarang-jarang yang berani buka teknik lingkungannya, jujur jarang. Ya bisa deh adik-adik coba cek ya, cek di semua perguruan tinggi rata-rata yang punya teknik lingkungan itu pun biasanya ya kampus negeri, itu pun berada di kota besar gitu ya. Kampus-kampus besar lah ada teknik lingkungannya. Nah tapi ini di Papua ternyata ada. Nah, kalau menurut saya ini sangat menarik ya rekan-rekan ya, adik-adik semua, terutama kita di Papua ini, terutama Sorong. Sorong ini sudah menjadi provinsi baru, Papua Barat Daya. Ini akan banyak sekali potensi-potensi peningkatan para investor luar yang masuk ke Sorong, tepatnya ke provinsi baru ini untuk istilahnya menyampaikan peluang-peluang bisnis yang baru yang ada. Apakah itu nanti terkait dengan sumber daya alamnya yang dikelola, ataupun juga dengan adanya dibangun industri-industri baru. Bisa kita lihat ya, banyak sekali di Sorong sudah mulai berkembang jauh. Adanya mall-mall baru muncul, terus juga udah mulai banyak yang dulu nggak ada sekarang ada gitu. Sekarang sudah ada. Nah, semua itu butuh yang namanya perhatian terhadap lingkungan. Jadi ada, ya mau nggak mau, kayak mungkin banyak yang nggak ngerti ya, bahwa setiap ada pembangunan apapun harus ada AMDAL-nya, harus ada izin UKL UPL-nya. Jadi semua industri itu punya izin UKL UPL, ada AMDAL-nya dan sebagainya. Nah ini butuh peran serta dari para sarjana-sarjana lingkungan di dalamnya. Nah, kalau ada nih putra daerah Sorong yang memang orang asli lokal di sini, yang memang memegang titel sarjana lingkungan, harusnya lebih diprioritaskan oleh industri-industri yang ada di sini sendiri. Nah, makanya ini unik nih dan bagus ya, peluang besar bagi para pemuda, bagi generasi muda yang ada di Sorong, terutama putra daerah lah, untuk mengambil peran ini. Jadilah salah satu bagian dari sarjana lingkungan yang dibutuhkan oleh industri ataupun perusahaan, dan kuliahnya di Unamin. Seperti itu.
Gitu. Jadi masuk teknik lingkungan supaya Ya. jadi unggulan. Ya, itu dia. Gitu. Nah, itu tadi kan kelebihan dan keunikan dari program studi teknik lingkungan ya, Pak. Ya. Mungkin menurut Bapak apa sih mindset yang perlu ditanamkan untuk calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar atau yang ingin masuk di program studi teknik lingkungan ini? Nah, mindsetnya pertama jangan takut dulu, jangan takut. Biasanya nih, ini orang suka milih, banyak sekali para generasi muda ini maunya yang penting asal kuliah gitu ya. Oh terserah lah, yang penting kuliah tapi jangan memberatkan. Nah, kalau ada titel kayak kata-kata teknik di awal tuh kayaknya berat banget. Iya ya, biasanya gitu Jadi ya. mikirnya kayak udah, aduh berat sekali Aduh ini nanti ketemu rumus-rumus, Rumus-rumus. ini ketemu dengan soal-soal apa, pokoknya angkanya banyak banget. Oh enggak. Menyeramkan. Enggak Teknik menyeramkan. itu kayak menyeramkan gitu. Tidak semenyeramkan itu rekan-rekan semua. Kisah-kisah enggak. Ya, sobat sobat Unamin. Salah kampus saya nanti. Sobat Unamin. Jadi memang kalau seandainya kita berpikir seperti itu, maka semua jurusan teknik juga nggak akan menarik. Ya, semua jurusan teknik tidak akan menarik karena ada takutnya nih. Nah, saya sebagai saksi nih, kawan-kawan ya, saya S1 saya teknik pertambangan, teknik juga. Teknik juga. Nah, tapi ternyata kalau yang namanya pertambangan kan belajarnya tentang tambang ya. Tambang. Nah, sama nih lingkungan belajarnya tentang lingkungan. Jadi, kalaupun ditanya apakah ada hitungannya atau enggak, ya ada sih. Semuanya Tetap kayaknya ada, hitungannya. tapi tidak semenakutkan yang kawan-kawan pikirkan. Jadi tetap akan dibuat menarik ya. Jadi kampus pun juga berpikir lah, tidak akan menjadikan momok lah ya, kawan-kawan sobat Unamin dimanapun berada. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Yang penting hilangkan dulu rasa takut untuk masuk di jurusan teknik itu dulu ya, di fakultas teknik. Hilangkan dulu rasa takutnya. Nah, yang kedua, jadikan ini sebuah tantangan ya, challenging lah. Sampaikan bahwa oh ya, kita walaupun sekarang teknologi begitu canggih, dunia digitalisasi begitu luas ya, namun juga kadang kita lupa tidak semua orang peduli terhadap lingkungan. Nah, jadilah bagian orang yang peduli terhadap lingkungan. Jadi di saat kita punya daya pikir seperti itu, maka akan jadi kuat nih keinginan untuk masuk program studi teknik lingkungan gitu sih, Mbak. Seperti itu ya. Masih banyak pertanyaannya? Sebenarnya masih banyak nih di otak saya yang ingin bertanya, tapi kita melihat waktu dan Iya. Nanti sobat Unamin takutnya pada bosen nih dengerin kita. Enggak dong, ini jadikan menambah wawasan. Jadi Ya. ada yang penasaran mau masuk teknik lingkungan kan terjawab. Terjawab. Jangan penasaran. Kalau masih penasaran, nanti silakan hubungi saya di sini. Asik, di bawah Nggak ada ya. Nanti dikasih tahu di bawah. Nanti dikasih tahu. Begitu. Nah, terakhir nih Pak. Sudah di terakhir aja padahal masih banyak pertanyaan yang harus ditanyakan. Terakhir, boleh dong Bang Bapak kasih sampaikan pesan semangat untuk teman-teman atau ajakan buat adik-adik di luar sana yang baru lulus SMA, mungkin yang masih ragu pilih teknik lingkungan sebagai program studi yang akan dia ambil, dengan banyak dengar stigma-stigma dari luar sana tuh yang tidak benar. Mungkin ada pesan-pesan Bapak untuk mereka. Ya, terima kasih Mbak Zara. Sobat Unamin dimanapun berada, terutama buat adik-adik yang masih SMA ya, baik itu tidak harus kelas 3, bahkan harus dari kelas 1 nih, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ini mulai berpikir, saya setelah SMA ini akan kemana. Nah, salah satunya jurusan ataupun program studi teknik lingkungan ini salah satu jurusan ataupun program studi yang menarik untuk diambil. Kenapa? Ini contohnya saja kayak tempat saya bekerja ya, saya di Pertamina EP, itu ada satu fungsi khusus itu tentang lingkungan, Mbak. Jadi memang ada bagian khusus yang yang kerjanya memang tentang lingkungan aja, itu ada timnya, ada orangnya. Nah, ini baru di Pertamina EP, belum lagi perusahaan-perusahaan lain. Perusahaan lain juga punya departemen khusus terkait dengan lingkungan ataupun environmental namanya. Jadi ada departemen enviro, biasa disebut seperti itu. Nah, artinya apa? Dengan adanya departemen khusus yang memang fokus terhadap lingkungan, artinya semua hal terkait lingkungan ini penting, bahkan sangat penting. Nah, jadi potensi ataupun
prospek ke depan ini sangat menjanjikan untuk para sarjana teknik lingkungan bekerja di perusahaan-perusahaan besar, ya baik itu perusahaan yang kelas baik masih kelas lokal, kelas nasional, bahkan kelas internasional. Itu tetap butuh yang namanya orang-orang sarjana di teknik lingkungan. Jadi bersiaplah, terutama buat adik-adik yang masih SMA, harus dari sekarang memantapkan diri, pelajari lagi apa-apa saja sih syarat yang harus dimiliki untuk bisa lulus program studi teknik lingkungan. Itu harus sudah mulai dipersiapkan dari awal. Jangan hanya pada saat setelah tamat SMA baru mikirin, jangan, itu terlambat. Harus dari sekarang lah. Masih kelas 1 lebih baik, jadi masih ada beberapa tahun, kelas 2 juga, ataupun di saat sudah kelas 3 di akhir ini sudah mulai memantapkan untuk memilih jurusan yang menurut saya sangat prospek bagi yang tertarik untuk bekerja di industri ataupun perusahaan-perusahaan besar. Karena hampir semua perusahaan besar pasti punya departemen khusus yaitu tentang lingkungan. Seperti itu. Jadi buat adik-adik mungkin bisa langsung disiapkan dari sekarang, dikip apa program studi yang menjadi pilihanmu. Ya. Supaya nanti tidak bingung lagi, karena banyak banget nih yang vote di Instagram masih bingung pilih program studi apa. Jangan bingung. Nanti tanya lagi di sini ya. Tanya terus. Siap. Mungkin itulah tadi sudah banyak berbagi. Terima kasih banyak sekali Pak Ardi. Baik, sama-sama. Sudah berbagi wawasannya. Mungkin nanti buat teman-teman yang masih ingin bertanya lebih lanjut mungkin bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung kontak ke Bapak. Boleh. Oke Sobat Unamin, tidak terasa sudah di penghujung acara ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Ardi. Nanti lain waktu ya. Iya, lain waktu. Mudah-mudahan bisa kesini lagi. Iya, amin. Atau kalau seandainya ada yang ingin nanya-nanya lebih jauh tentang ya baik itu tentang Pertamina sendiri ya, industri migas, ataupun tentang lingkungan juga, ya silahkan bisa juga dikunjungi Instagram saya di sini. Bisa langsung ditanya. Bisa tanya langsung di DM saja, silakan. Ya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung tentang teknologi atau mungkin ada yang pengen minta ke Bapak apa lowong kerja info loker kah? Pak, info loker ada gak Pak? Ya, itu paling sering itu. Paling sering ya Pak. Ya, tapi biasanya saya sering berbagi juga kalau seandainya ada informasi-informasi lowong kerja, biasanya saya publish di media sosial saya sih memang Mbak Zara. Ya. Seperti itu. Jadi bisa langsung berteman guys buat info lebih lanjut. Siap, insyaallah. Gitu ya, keren banget ya Sobat Unamin. Itu tadi, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih juga Mbak Zara sudah diundang ke sini di podcastnya luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi Sobat Unamin semua dan juga bagi yang di luar Unamin yang ikut menyaksikan podcast ini. Iya, amin. Semoga apa yang sudah disampaikan teman-teman bisa mengambil positifnya. Amin. Dan bisa bermanfaat buat teman-teman juga yang masih bingung memilih program studi apa yang akan diambil. Terus untuk info selengkapnya mungkin teman-teman yang ingin mendaftar di Universitas Muhammadiyah Sorong bisa langsung cek websitenya di bawah sini, atau bisa langsung di follow sosial media dari Unamin atau Universitas Muhammadiyah Sorong. Ada Instagramnya, ada TikTok, ada Thread, ada YouTube-nya juga. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, and comment, dan share sebanyak-banyaknya untuk teman-teman kamu yang masih bingung memilih program studi apa yang akan dipilih. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Mbak Zara, terima kasih semua. Sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembali teman-teman di talk show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.